Tak berapa lama, Fauzi mengambil sebuah botol aqua berisikan air dan ia meminumnya. Karena aku juga merasa haus, aku langsung mengambil botol aqua tersebut dari tangan Fauzi dan meminumnya juga. Namun saat aku minum, ternyata air yang ada di dalam botol aqua itu bukanlah air putih. Ternyata isi dari botol aqua itu adalah Amer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Sebelumnya, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selepas hari raya ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, lanjut ke cerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang bersumber dari Mas Al, yaitu pendakian di Gunung Sibayak dengan ketinggian 2212 mdpl yang berlokasikan di Sumatera Utara, Kabupaten Tanah Karo pada tahun 2013. Namun pendakian mereka gagal akibat tersesat saat melakukan pendakian. Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Namaku Andre, atau biasa teman-temanku memanggilku dengan sebutan Akong. Awal cerita, aku dan kedua temanku akan melakukan pendakian di Gunung Sibayak. Sebut saja kedua temanku ini Popon dan Fauzi. Waktu itu, Fauzi berulang tahun dan dia punya keinginan untuk merayakannya di puncak Gunung Sibayak. Aku sebelumnya belum pernah melakukan pendakian di gunung manapun, begitu juga dengan Popon. Namun, pengakuan dari Fauzi, ia pernah melakukan pendakian di Gunung Sibayak. Ayo sekali-kali kalian muncak biar nggak puyeng mikirin tugas kuliah. Sekalian ngerayain ulang tahunku, ketus Fauzi. Ya elah, ngerayain ulang tahun mah bisa di rumah aja atau di warung Po Iem. Ngapain sampai muncak segala? Sahut Popon sambil cengengesan. Tahu nih ngapain sampai muncak segala? Ucapku. Kita ke Gunung Sibayak aja ya. Gak pala tinggi kok. Aku jamin paling 5 atau 6 jam kita udah sampai di puncak. Hitung-hitung kalian ngerayain ulang tahunku juga, ucap Fauzi. Ya udah deh, ya udah. Emang kapan mau naik? Tanyaku. Tahun depan. Ya hari inilah. Sore kita berangkat, ucap Fauzi. Edah, gila aja. Persiapan belum ada, ketusku. Udah tenang, semuanya aku yang siapin. Kalian bawa diri aja. Entar sore jam 3 ngumpul di rumahku, ucap Fauzi. Kamu gimana Pon? Ikut? Tanyaku. Ya ayo, siapa takut? Sahut Popon. Akhirnya kami terlebih dahulu pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan pendakian dan mempersiapkan diri. Awalnya aku ragu dengan ajakan Fauzi, namun karena aku berpikir kalau dia sedang ulang tahun, jadi nggak ada salahnya sesekali nurutin kemauannya. Lagian, seumur-umur aku belum pernah melakukan pendakian. Hitung-hitung, ini jadi pengalaman pertamaku. Tunggu menunggu sekitar kira-kira kurang lebih jam 2 siang. Terdengar suara Popon memanggilku dari arah depan sambil mengetuk pintu. Tok tok tok, kong, kong, akong, ucap Popon. Oi, bentar, lagi pakai baju, teriakku.
Tak lama kemudian, aku pun ke depan membukakan pintu. Kulihat Popon sedang duduk bersandar di kursi depan sambil menarik sebatang rokok. Kali ini, penampilannya menggelitik perutku, sampai-sampai aku tertawa melihatnya. Hahaha, Pon, kamu mau muncak apa ke mall? Ucapku sambil tertawa. Emang kenapa? Ada yang salah dari penampilanku, Kong? Tanya Popon sambil melihat bingung penampilannya. Hahaha, sejak kapan mau naik gunung pakai kemeja lengan panjang, pakai celana katbray? Oh alah Pon, kamu ini ngelawak aja. Ucapku sambil tak henti tertawa. Lah, mana aku tahu, Kong. Namanya juga aku belum pernah muncak, sahut Popon. Udah sini masuk, aku pinjemin baju, ucapku. Aku pun meminjamkannya celana kargo yang seminggu lalu ku beli di pasar Sambu dan baju kaos oblong. Walau belum pernah sama sekali melakukan pendakian, namun aku mengerti betul fashion para pendaki. Tak berapa lama setelah Popon selesai mengganti pakaiannya, kami berpamitan dengan orang tuaku lalu bergerak menuju rumah Fauzi. Menurut informasi yang kudapat tentang Gunung Sibayak, gunung ini tak pala tinggi, bisa ditempuh mungkin paling lama 7 jam sudah sampai di puncak. Jadi aku nggak bawa pakaian ganti. Seperti yang disarankan Fauzi, aku dan Popon hanya membawa diri. Sesampainya di rumah Fauzi, aku dan Popon tidak langsung mengetuk pintu karena kami curiga ada sepatu perempuan di depan rumahnya. Sedangkan di rumahnya, yang kami tahu dia sendirian. Ayahnya seorang kapten kapal pulang ke rumah 1 bulan sekali, dan ibunya seorang pegawai bank. Karena curiga, aku dan Popon mengintip dari jendela. Dan kami pun terkejut saat mengintip melihat Fauzi dan seorang wanita yang kami tak tahu wanita itu siapa. Karena wajahnya terhalangi kepala Fauzi sedang berciuman di sofa rumahnya. Waduh, siapa itu, Kong? Tanya Popon. Ya elah, mana ku tahu. Kita kan barengan sampai di sini, ucapku. Akhirnya tak berapa lama kami putuskan untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh Fauzi sambil memancarkan raut wajah yang sedikit gelagapan. Dan saat kulihat wanita yang sedang membenahi rambutnya, ternyata itu adalah Amel, teman kuliah kami, sekaligus pacar Fauzi. Amel, ngapain di sini Mel? Tanyaku. Dia ikut kita muncak, sahut Fauzi sambil memasukkan logistik ke dalam carrier. Lah, enak bener lu, muncak ditemenin doi. Lah kita jaga nyamuk dong, ucap Popon. Tahu nih, enak di kamu sih, sahutku. Hahaha, sesekali kan gak apa-apa, yang penting kalian aku traktir semua. Tentu dengan kata traktir yang keluar dari mulut Fauzi, aku dan Popon seneng dong. Kapan lagi liburan gratis? Bawa cewek dah situ. Emang gua peduliin. Hahaha. Pikirku dan Popon. Yang penting gratis. Memang di antara kami bertiga, kehidupan Fauzi yang terbilang sedikit mewah. Segala fasilitasnya dipenuhi oleh orang tuanya. Dan Fauzi adalah anak tunggal. Dia sebagai ahli waris satu-satunya. Tentu kalau soal traktir mentraktir kami bukan hal yang sulit baginya. Ji, kamu beneran tahu kan jalannya? Tanyaku. Udah aman, yang penting kalian ikut, jawab Fauzi. Oke lah, sahutku. Jam 3:30 kami sudah siap, prepare dan kami mulai bergerak. Kupikir kami akan naik kendaraan pribadi.
Namun Fauzi menyarankan kami untuk naik angkutan umum seperti bis, karena kalau menaiki kendaraan pribadi, rasanya pendakian kurang seru. Akhirnya, kami berempat sepakat untuk menaiki angkutan umum. Pertama, kita menaiki angkutan umum jurusan ke stasiun Pinang Baris. Kira-kira 20 menitan. Kita sampai di stasiun Pinang Baris dan kita langsung menaiki bis Sutra jurusan Kabanjahe. Di perjalanan, Fauzi masih bingung harus ngambil jalur mana, antara shelter 54 atau shelter bambu. Kong, enaknya kita lewat mana ya? Jalur 54 atau jalur bambu? Tanya Fauzi. Lah, mana ku tahu sih? Kan kamu yang udah pernah ke sana. Emang kamu semalam lewat mana? Tanyaku. Aku lewat jalur bambu, Kong. Jawab Fauzi. Ya udah, kita lewat situ aja. Kan kamu udah pernah tuh ke sana. Ya udah, oke. Di sepanjang perjalanan, aku menikmati pemandangan dengan sebatang rokok. Kulihat Fauzi dan Amel sedang bercanda mesra seperti pasangan yang baru saja menikah. Kupalingkan wajahku ke sampingku. Popon sedang menikmati dengkurannya. Sekira kurang lebih 2 jam, awan sudah mulai gelap. Kami sampai tujuan yang dimaksud oleh Fauzi. Satu persatu kami turun dan berjalan sedikit. Kalian dingin gak? Kita kesini dulu, ngopi atau ngeteh, ngangetin badan. Ucap Fauzi sambil menuju ke salah satu warung yang dimana tempat ini disebut penetapan atau pembakaran jagung. Akhirnya kami pun singgah sejenak untuk menghangatkan tubuh dengan segelas teh panas. Sambil sedikit kami mengabadikan momen di sini dengan kamera merek Canon yang dibawa oleh Amel. Udara sudah mulai dingin di sini, walau tak terlalu dingin. Setelah selesai ngeteh sambil nunggu siap maghrib, akhirnya kita mulai bergerak lagi. Namun di sini ada sedikit keraguan dari Fauzi, karena jalan menuju jalur bambu itu lumayan masih jauh. Mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 jam lagi. Akhirnya ada salah satu abang-abang penjaga warung yang bersedia untuk mengantarkan kami ke jalur bambu tersebut. Setelah bernegosiasi soal ongkos, akhirnya kami semua sepakat dan satu persatu dari kami diantar menuju jalur bambu tersebut. Setelah tunggu menunggu, akhirnya kita semua kumpul di persimpangan jalur bambu. Namun, karena di sini dulu tidak ada pos pendaftaran, kita tidak langsung melakukan pendakian. Kita mampir terlebih dahulu ke salah satu warung untuk memberi laporan ke pemilik warung bahwa kami akan melakukan pendakian melalui jalur bambu tersebut sambil membeli beberapa bahan logistik tambahan. Bu, kita nggak apa-apa kan lewat jalur ini? Tanya Fauzi ke ibu-ibu pemilik warung. Oh iya deh, gak apa-apa silakan. Tapi jalur ini jarang dilewati pendaki. Kenapa nggak lewat jalur 54 aja? Tanya ibu pemilik warung. Iya bu, pengen lewat sini. Sesekali bu, sahut Fauzi. Tapi kenapa kok sepi banget bu? Sambungku bertanya kepada ibu pemilik warung. Kan ibu bilang jalur ini jarang dilewati pendaki. Lagian kalian malam Jumat muncak, kayak nggak ada hari lain aja, ucap ibu pemilik warung. Ah, ini malam Jumat. Astaga, ucapku sambil terkejut. Satu dari kami tidak menyadari sama sekali bahwa malam ini adalah malam Jumat. Namun, walaupun begitu tak menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan pendakian. Dan masa kita muncak malam Jumat? Aneh-aneh aja, ucap Amel. Udah tenang, gak apa-apa. Lagian puncaknya gak terlalu tinggi kok, sahut Fauzi sambil menenangkan kami sedikit.
Akhirnya setelah berbincang dengan ibu pemilik warung, kita juga mendapatkan sedikit informasi yang cukup membantu kita saat pendakian. Sekira kurang lebih pukul 8 malam, kita langsung melakukan pendakian. Kulihat awan seketika berubah menjadi hitam pekat dan meneteskan air mata. Salah, dan meneteskan rintik-rintik kecil air hujan. Untungnya kita membawa mantel atau jas hujan dan kita tetap melanjutkan pendakian kita. Di pendakian ini Fauzi sebagai pemimpin jalan dan Popon berada di paling belakang, sedangkan aku dan Amel berada di tengah-tengah antara mereka berdua. Kami mulai menyusuri hutan bambu. Samping kanan kiri kami disuguhkan dengan pemandangan pohon-pohon bambu yang sangat rimbun dan jalan yang lumayan licin karena diguyur hujan. Saat kami sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba terdengar suara. Buk. Seperti ada seseorang yang jatuh dari arah belakang kami. Sontak, aku, Amel, dan Fauzi menghentikan perjalanan dan menoleh ke arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari Popon yang jatuh akibat terpleset. Kami bertiga pun menertawakannya. Karena merasa kasihan, aku pun menyusulnya dan membantunya untuk bangkit. Ada sedikit cedera di tangannya akibat tergores sayatan bambu. Dan kami pun menghentikan perjalanan kami sejenak untuk mengobati lukanya. Untungnya Fauzi membawa peralatan P3K dan aku langsung mengambilnya dari dalam keril dan mengobati tangan Popon. Licin banget jalannya, ucap Popon sambil melontarkan beberapa kata kotor. Kamunya aja yang kurang hati-hati. Udah tahu hujan, jalurnya licin malah gak hati-hati, sahutku. Tak berapa lama, Fauzi mengambil sebuah botol aqua berisikan air dan ia meminumnya. Karena aku juga merasa haus, aku langsung mengambil botol aqua tersebut dari tangan Fauzi dan meminumnya juga. Namun saat aku minum, ternyata air yang ada di dalam botol aqua itu bukanlah air putih. Ternyata isi dari botol aqua itu adalah Amer. Wah, gila kamu sih. Masa mau muncang minum ini? Tegasku. Lah, emang kenapa? Biasanya kan kita juga minum ini, ucap Fauzi. Iya, tapi ini kan kita nggak lagi di lingkungan biasa kita. Kita di gunung, gak usah yang aneh-aneh deh sih. Kadang orang dengan keadaan sadar aja bisa nyusep, apalagi keadaan setengah sadar atau nggak sadar sama sekali, ucapku sambil sedikit memberi peringatan ke Fauzi. Ya udah deh, ya udah, nggak aku minum lagi. Setelah selesai mengobati luka Popon, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Kamu masih bisa di belakang, Pon? Atau kita tukar posisi aja, biar aku yang di belakang? Tanyaku kepada Popon. Udah, aku masih bisa kok. Masalah kecil ini mah. Udah, lanjut, ucap Popon. Kurang lebih setengah jam kami berjalan, akhirnya kami melewati hutan bambu. Setelah melewati hutan bambu, kali ini treknya lebih sulit. Jalanan sudah mulai menanjak dan jalur yang kita lewati itu betul-betul sangat licin. Karena diguyur hujan, tak jarang dari kita harus jatuh bangun karena terpeleset. Namun walaupun begitu, kami tetap semangat berjalan menuju puncak. Yang tadinya kanan dan kiri kami hanya ada pohon bambu, kali ini berganti dengan pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi. Di sini, entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Namun, aku selalu berpikir positif untuk mengalihkan perasaanku. Mungkin karena hujan, tambah jalurnya gelap, dan mungkin karena ini pendakian pertamaku, jadi wajar aku merasakan perasaan yang seperti ini. Kami terus menggempur jalur yang licin. Dengan lantang sesekali terdengar suara dari Fauzi yang mengatakan, "Semangat,
Puncaknya 15 meter lagi. Hahaha. 15 meter ndasmu. Sudah 5 kali kamu berkata seperti itu dengan waktu yang berbeda, namun tidak sampai-sampai di puncak juga, ucapku. Fauzi hanya tertawa mendengar ucapanku, begitu juga dengan Amel. Kurang lebih sudah 2 jam kami mendaki, dan pendakian masih panjang lagi. Tiba-tiba dari arah belakang Popon menyalipku. Kulihat wajahnya pucat seperti melihat setan. Dan ia juga menyalip Amel juga. Lah, ngapain ini bocah tiba-tiba nyerobot begitu? Ucap Amel. Aku dan Amel heran melihat gelagat Popon. Dia tak mengatakan apa-apa, namun raut wajahnya sangat pucat dan dia terus menunduk. Kali ini aku berada di paling belakang menggantikan posisi Popon. Kali ini entah hanya perasaanku atau memang perasaan ini nyata. Seketika bulu kuduku berdiri dan aku merasakan seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami. Dan aku seperti merasa tidak nyaman berada di belakang. Seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk melihat ke arah belakang. Namun aku berusaha untuk tidak melihat ke belakang dan terus melanjutkan pendakian. Namun lama-kelamaan aku tidak tahan, seperti ada bisikan yang membujukku untuk menoleh ke arah belakang. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Saat aku menoleh ke arah belakang, astagfirullah,